Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang tentang berbagai topik aktual. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk nyimak pernyataan dari politisi Partai Gerindra yang membongkar fakta siapa yang menjadi pelaku teriakan "Who" terhadap anak-anak Pak Jokowi. Ini kenapa saya sebut anak-anak Pak Jokowi, karena yang diteriaki "Who" oleh para hadirin atau sebagian hadirin dalam pelantikan Prabowo dan Gibran kemarin pada sidang paripurna MPR itu kan selain Kaisang, Kahiyang dan Bobi kan juga Gibran sebagai wakil presiden terpilih yang dilantik itu kemarin juga dapat juga teriakan "Who", ya walaupun teriakannya tidak sekencang ketika pada teriakan terhadap Kaisang, Kahiyang dan Bobi. Tapi sebelum saya ngobrol soal itu dengan Anda, saya cuma mengingatkan saja terutama kepada para viewer saya yang usianya kira-kira sebaya saya itu, ini adalah generasi baby boomer, generasi kolonial gitu. Kalau Anda belum subscribe, dan terutama kemudian setelah subscribe itu Anda menekan lonceng notifikasi, syukur-syukur kalau melakukan share, itu kalau Anda anggap bermanfaat, nah silahkan Anda lakukan ini ya. Anda pencet tombol subscribe, kemudian tombol notifikasi. Dengan begitu Anda akan selalu mendapat update dari konten-konten saya. Karena saya banyak sekali di Japri ini tanya, mengapa kok sulit sekali untuk mendapatkan konten-konten dari Hersubun Point ini. Kalau toh mereka mau mencari kata kuncinya dan sebagainya, kata itu sulit. Ya memang. Ini konten yang spesial yang mendapat perhatian khusus, jadi memang sulit untuk dicari. Tapi insya Allah kalau Anda sudah subscribe, sudah menekan lonceng notifikasi, Anda akan selalu dapat notifikasi setiap kali ada konten baru dari Hersubun Point. Jadi begitu ya. Ini kalau untuk generasi milenial, generasi Gen Z, saya kira sudah paham soal ini. Tapi generasi angkatan saya, generasi kolonial itu yang begini-begini, hal kecil seperti ini masih cukup membingungkan. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita mulai kontennya ya. Ini politisi Partai Gerindra Habibur Rahman itu menyatakan bahwa dia tahu kok siapa yang berteriak "Who" pada saat berlangsung pelantikan presiden dan wakil presiden beberapa hari yang lalu, tanggal 20 Oktober 2024. Nah, saya ada di situ, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Yang meneriaki "Who" hanya dari partai yang merasa rival politik keluarga Pak Jokowi. Menurut Habibur Rahman, perbedaan politik itu hal yang biasa dan dia meyakini seiring berjalannya waktu akan terselesaikan. Ya, itu ada perbedaan politik yang belum selesai. Rekonsiliasi kita jalani saja secara alami, lambat laun juga para pihak akan move on. Itu kata Habibur Rahman. Tapi dia sendiri katanya juga mendengar kok dalam ruangan itu yel-yel yang menyatakan ucapan terima kasih atau dukungan kepada Pak Jokowi, dan itu katanya juga banyak disuarakan oleh para anggota MPR yang hadir. Siapa yang dimaksud oleh Habibur Rahman ini? Sebenarnya walaupun dia tidak menyebut nama partai, tapi dia ini kan kita bisa menduga-duga siapa yang dimaksud oleh Habibur Rahman. Ini ya nggak ada lain, pasti yang dimaksud adalah PDIP. Karena apa? Karena yang sekarang ini jadi rivalitas dari Pak Jokowi, yang ironisnya itu adalah PDIP. Kalau partai-partai lain, ya sekarang ini kan relatif semua berada di bawah kendali pemerintahan yang baru ini. Dan kalau kita ngomong pemerintahan yang baru ini kan berarti Prabowo Gibran, dan kabinetnya itu kan sekarang terasa sekali itu adalah kabinetnya Rasa Mulyono begitu. Nah, benarkah PDIP yang menyampaikan hal itu, dan pertanyaannya apa motifnya gitu. Sampai sejauh ini sih belum ada bantahan dari PDIP. Nah, hanya saja saya membaca memang berbagai pernyataan dari PDIP, seperti misalnya datangnya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Semua anggota PDIP, anggota fraksi PDIP yang terpilih pada pemilu legislatif tahun ini diperintahkan oleh Ketua Umum Megawati itu untuk hadir. Sementara Ibu Megawati sendiri tidak hadir dengan alasan pada waktu itu katanya beliau kondisinya kurang sehat setelah kembali dari perjalanan ke Asia Tengah. Dia ke Uzbekistan. Ini benar nggak nih kurang sehat? Karena kemudian orang bertanya-tanya, kan pelantikan terjadi pada tanggal 20 itu hari Ahad.
Sementara pada hari Jumatnya, itu tanggal 18 Oktober, Ibu Megawati itu hadir di pengukuhan gelar doktor untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan kelihatan sekali di situ Ibu Mega masih tampak sehat-sehat saja kan gitu ya. Atau sakitnya memang pas menjelang pelantikan itu ya. Apapun alasannya dari Hasto, sebenarnya ya orang tahu bahwa ada perasaan yang tidak nyaman, tetap saja ada rasa yang tidak nyaman dari Ibu Megawati untuk hadir. Kita nyebutnya begitu bahasa halusnya ya pada pelantikan itu. Dan Ibu Megawati kan orang yang terbiasa mengekspresikan sikapnya gitu, meskipun tidak secara terbuka, tapi kita tahu bagaimana membacanya. Nah, kalau hanya belum move on, apa sesederhana itu ya? Saya kira tidak sesederhana soal belum move on, karena persoalan kemarahan PDIP, kader-kader PDIP terhadap keluarga Jokowi ini ya sampai ke ubun-ubun gitu. Dan kalau kemudian mereka itu kemarin berteriak WHO dengan target mempermalukan keluarga Jokowi, mereka sudah sukses ya. Ya, ini kan bagaimanapun juga jumlah fraksi PDIP itu kalau di DPR itu terbanyak ya. Sekarang ini ada 110 kursi di DPR. Ini adalah fraksi yang terbesar. Nggak usah 110 orang teriak begitu, sebagian saja teriak ya itu udah bisa bikin heboh. Coba saya ajak Anda untuk menyimak lagi bagaimana peristiwa itu terjadi. Pertama kali kan yang diteriaki WHO itu adalah Kaisang, Kahiyang, dan Bobi. Dan itu terjadi ketika, ini karena suaranya nggak gitu kedengaran, kemungkinan besar ini adalah ketika pembawa acara itu memperkenalkan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan keluarga-keluarga mantan presiden, wakil presiden, termasuk tentu saja keluarga Jokowi. Kita tadi menyaksikan bagaimana Kaisang itu hanya cengengesan saja, sementara Kahiyang itu tersenyum kecut. Nah, yang ini kelihatannya yang paling menarik adalah wajahnya Bobi. Coba perhatikan wajah dari Bobi ya. Dia seperti sempat terkejut dan kemudian merasa sangat tidak nyaman. Kalau Kaisang dia seperti biasa dia cengengesan. Tapi yang sekarang ini saya tunggu-tunggu kok nggak dilakukan oleh Kaisang. Kan biasanya Kaisang itu setiap kali diledek, dia kemudian membuat narasi kontra begitu ya. Salah satunya ketika Pak Jokowi waktu itu sering diteriaki sebagai Mulyono, kan kemudian dia membuat membuat rompi tepatnya itu anak Mulyono seperti itu. Dan sekarang ini saya tunggu-tunggu kok nggak ada ya, misalnya WHO itu kemudian dia buat kaosnya atau rompinya begitu. Sama seperti halnya ketika muncul Fufu Fafa. Kenapa dia tidak juga membuat kaos atau rompi bertulisan Fufu Fafa, adik Fufu Fafa. Ini yang sebenarnya diusulkan loh oleh para netizen agar Kaisang itu membuat kaos atau rompi bertuliskan adiknya Fufu Fafa. Saya jamin ini pasti akan laris kalau dijual di marketplace ya. Mengapa tidak muncul kontra narasi dari Kaisang? Karena peristiwa itu memang cukup
mengejutkan dan berhasil mempermalukan Jokowi dan keluarganya itu tidak hanya di mata rakyat Indonesia tapi di mata dunia. Karena kemarin itu kan hadir 30 perwakilan dari negara-negara sahabat. Ada yang wakil presiden, perdana menteri, ada yang menteri luar negeri, dan ada beberapa di antaranya adalah delegasi saja secara resmi. Tapi tetap saja kemarin itu mendapat sorotan dunia karena ya peristiwanya di sebuah forum yang sangat terhormat, sidang paripurna MPR, dan itu adalah momen yang harusnya momen sakral, yakni pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan teriakan itu teriakan "hu" itu juga kembali menggema ketika Wakil Ketua MPR menyebut nama Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden terpilih. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Nah, jadi lengkap ini anaknya Pak Jokowi semua, anak menantunya semua diteriaki ketika berlangsung sidang paripurna di MPR. Walaupun tadi kalau kita dengarkan, kita perhatikan teriakan terhadap Gibran itu tidak sekeras ketika nama Kaisang, Kahiyang, dan Bobi yang disebut. Tapi apapun ya, ini memang berhasil mempermalukan Presiden Jokowi dan keluarganya, dan saya kira mereka mesti terkejut dan tidak mengantisipasinya. Dalam pandangan mereka mungkin karena ya ini forum forum resmi pelantikan presiden dan wakil presiden, dan yang hadir kan juga selektif, itu hanya anggota DPR dan DPD yang tergabung dalam MPR setelah undangan-undangan resmi. Tapi ternyata kemudian ini tetap muncul ya di forum resmi itu. Jadi kalau kemudian apa motifnya, kemudian targetnya apa, saya kira ya benar seperti dikatakan oleh Habibur Rahman, ini memang rival politik Pak Jokowi yang melakukannya, dan itu maksudnya tentu saja PDI. Tapi kalau dia cuma menyebut bahwa itu mereka yang belum move on, dan kemudian nanti katanya rekonsiliasi akan berjalan secara alami, kita tidak sesederhana itu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita tahu sejarah mencatat bagaimana sebenarnya Ibu Megawati itu dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Contoh yang paling nyata pasti kita yang akan merujuk pada bagaimana hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Ini Anda jangan bosan ya kalau disebut ini, karena memang itu contoh yang paling nyata. Dengan Pak SBY saja sampai sekarang itu hubungan Ibu Megawati yang dulu cukup dekat, karena Pak SBY dulu adalah pembantunya sebagai Menko Polhukam ketika Megawati menjadi presiden, sampai sekarang itu hubungan keduanya belum pulih. Padahal kan sebenarnya kalau dibandingkan kesalahan Jokowi dan keluarganya terhadap Ibu Megawati itu kecil banget ya. Kalau Jokowi saya kira ini nggak ada ampun kalau buat Ibu Megawati, karena ini pengkhianatan besar-besaran terhadap Ibu Megawati. Skenario yang tadinya dibuat oleh PDI dan Ibu Megawati untuk hat-trick pada pemilu 2024 kemarin, menang 3 kali berturut-turut pada pemilu legislatif dan 3 kali berturut-turut pada Pilpres, itu berantakan karena ulah Jokowi dan anak serta menantunya. Jadi mau pakai cara apa, mau minta maaf gitu aja, sekedar minta maaf, saya kira nggak cukup, itu nggak mungkin terjadi. Karena itulah Ibu Megawati kemudian tidak hadir pada pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin, meskipun PDIP menyatakan bahwa ada masalah kok dengan Pak Prabowo. Itu ya masalahnya, nggak pada Prabowo, karena Ibu Megawati bahkan Ganjar tuh mengucapkan selamat ya hanya kepada Prabowo, bukan kepada Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi. Dan seperti dikatakan Ahmad Basyara pada waktu hari ulang tahun kemarin, itu Ibu Megawati itu mengirimkan karangan bunga ucapan selamat kepada Pak Prabowo, dan katanya itu adalah karangan bunga yang terindah. Soal ini saya kira juga menambah kemarahan dari PDIP dan Ibu Megawati. Kan kita seperti baca di berbagai statement baik dari kalangan Gerindra maupun dari PDIP itu menyatakan bahwa mereka itu akan segera bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi enggak disebut secara langsung seperti itu, hanya saja mereka menyatakan mereka sudah menyiapkan 3 nama lah yang untuk masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Ada namanya Budi Gunawan,
kemudian Oli Dondo Kambe yang sekarang menjadi bendahara umum PDIP, dan kemudian Abdullah Azwar Anas, ini kader PDIP yang dalam pemerintahnya Jokowi itu menjadi Menpan RB. Kapan mereka akan masuk? Mereka itu akan masuk setelah Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu bertemu, dan pertemuan itu waktu itu dijadwalkan sebelum pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. Kita membaca statementnya misalnya dari Puan Maharani, katanya pertemuan akan terjadi pada tanggal 11 sampai 15. Dan sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga memastikan akan ada kader PDIP di kabinetnya Pak Prabowo. Tetapi ternyata setelah waktu yang ditentukan itu encer-encer pertemuan dilakukan, ternyata tidak terjadi. Kemudian muncul dugaan atau pernyataan, tanggal 17 bersamaan 17 Oktober ya, bersamaan dengan ulang tahun Pak Prabowo ke-73. Ternyata Ibu Megawati juga dan Pak Prabowo itu tidak bertemu. Hanya saja Ibu Megawati mengirimkan karangan bunga seperti dikatakan oleh Ahmad Basyarah. Ini dari situ saja kita sudah tahu bahwa ini berarti ada persoalan serius. Ternyata ulah Jokowi nggak berhenti hanya di situ saja, karena Jokowi ini juga menghalang-halangi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet. Dan instruksi akhir dari atau vonis akhir dari Jokowi untuk agar Prabowo tidak menerima PDIP atau tidak menarik PDIP ke dalam kabinet itu terjadi pada pertemuan di tanggal 13 Oktober lalu di Solo. Ini sehari sebelum Pak Prabowo itu kemudian memanggil para calon menterinya. Jadi bayangkan dengan situasi semacam itu, ya bagaimana tidak hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu makin patah saja. Arang yang sudah patah itu makin berkeping-keping gitu. Sulit rasanya ini ya untuk mempertemukan kembali Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di kabinet itu tidak ada menteri PDIP, itu bukan semata-mata karena Pak Jokowi tidak menghendaki PDIP masuk, tapi dari sisi PDIP khususnya Ibu Megawati juga dipastikan tidak menghendaki PDIP masuk dengan komposisi kabinet seperti itu yang sekarang semuanya diisi oleh orang-orangnya Jokowi jadi kabinet. Dan kemudian faktor Gibran, ini saya kira faktor Gibran ini tetap jadi ganjalan. Kalau toh mereka mau menerima, katakanlah waktu itu Pak Jokowi tidak menghalang-halangi PDIP masuk ke kabinet, tetap saja ketika PDIP itu masuk ke kabinet, ya mereka pasti tidak akan punya hubungan yang harmonis dengan Gibran Rakabuming. Saya kira ini mungkin satu dipandang oleh Pak Jokowi itu juga jadi persoalan ketika anaknya menjadi wakil presiden, kan dia pasti menginginkan agar semua anggota kabinet itu pun juga di bawah, selain di bawah kendali Pak Prabowo, juga di bawah kendali Gibran. Saya kira itu mungkin menjelaskan mengapa banyak sekali wajah-wajah yang mengejutkan kita masuk ke kabinet, dalam hal ini misalnya wamennya. Ini kan kalau kita lihat wamen-wamennya itu, kalau menterinya itu lebih rasa Mulyono, tapi kalau wamennya ini banyak yang rasa anak-anaknya Mulyono, dalam hal ini Gibran dan Kaisang. Banyak diantara para wamen ini kan adalah partner bisnis dari Kaisang dan juga Gibran punya hubungan di situ. Jadi kalau kemudian Habibur Rahman menyatakan bahwa ya ini nanti proses alami, yang mereka yang move on itu nanti bisa menerima situasinya, saya kira kalau soal move on itu Habibur Rahman terlalu menyederhanakan persoalan. Tapi bahwa kemudian itu terjadi proses rekonsiliasi secara alami, saya kira yang akan terjadi rekonsiliasi itu bukan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, tapi rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Hanya saja syaratnya kalau terjadi proses rekonsiliasi itu ketika pengaruhnya Pak Jokowi maupun anak-anaknya di kabinet itu tidak terasa lagi, atau dengan kata lain dibersihkan. Nah ini kan sulit ya kalau Pak Prabowo diharapkan melakukan sapu bersih gitu. Tidak ada anasir-anasir Mulyono di dalam kabinet. Ini perlu waktu. Sampai kapan? Nah pertanyaan ini agak sulit dijawab karena kalau sejauh ini kan kita melihat betapa pengaruhnya Pak Jokowi terhadap kabinet Pak Prabowo itu bukannya tambah melemah tapi makin kuat. Masuknya Luhut Panjaitan ke dalam kabinetnya Pak Prabowo itu menunjukkan betapa pengaruhnya Pak Jokowi itu makin kuat. Dan pola yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi itu kelihatannya mulai diikuti oleh Pak Prabowo, terutama khususnya untuk Pak Luhut ini. Pak Luhut itu kemarin dalam 2 hari itu dilantik 2 kali. Ya, yang pertama adalah sebagai ketua DEN, dan yang kedua itu dia menjadi penasihat khusus dari Pak Prabowo. Ini kok mulai orang udah lihat mirip-mirip dulu kalau di zamannya Pak Jokowi kan Pak Luhut itu jabatannya banyak banget ya, bukan hanya banyak.
Jadi kalau sekarang kok mulai gitu, jadi di kabinetnya Pak Prabowo sudah Pak Luhut setidaknya sekarang punya 2 jabatan. Jangan kaget kalau dalam 1-2 hari ini nanti Pak Luhut itu dilantik lagi, nggak tahu jabatannya apa. Ini kan polanya mungkin bisa meniru Pak Jokowi, misalnya ditunjuk sebagai ketua satgas apa, pokoknya bagian troubleshooter itu. Dan nanti pada akhirnya Pak Luhut ini perannya bisa kembali seperti pada eranya Pak Jokowi yang pada waktu itu disebut sebagai RI 1,5 gitu ya, bukan RI 3, karena dia disebut sebagai ada yang menyebutnya super minister, ada menyebutnya perdana menteri. Nah, kalau itu terulang lagi, saya kira ya tidak mungkin terjadi rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena perlu kita catat dulu, Pak Luhut itu kan juga terlambat masuk kabinet. Ya, ini dia baru kemudian masuk kabinet menjadi KSP, kemudian naik pangkat menjadi Menko Polhukam, dan terakhir kemudian kekuasaannya itu menjadi gurita kemana-mana, tangan kekuasaannya bisa merambah kemana-mana ketika dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menko Marinvest. Nah, sekarang dia sudah menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kemudian penasihat khususnya Pak Prabowo. Dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini, kalau dalam bahasa Luhut ini mengerikan ini. Karena posisi ini dia bisa memanggil-manggil para menteri. Lah, kalau dia bisa memanggilkan para menteri, berarti dia juga super minister dong, jadi prime minister gitu. Dan Pak Luhut ini dulu mengapa dia terlambat masuk kabinet juga antara lain karena ada penolakan dari Ibu Megawati. Jadi pertama pengaruhnya Pak Jokowi yang begitu besar di kabinet, kedua ada hadirnya Pak Luhut di dalam kabinetnya Pak Prabowo, saya kira ini akan makin mempersulit rekonsiliasi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Tapi kita tunggu saja bagaimana prosesnya, karena orang itu sekarang diam-diam masih berharap bahwa ini Pak Prabowo sedang menjalankan strategi gitu ya, menjalankan strategi melakukan konsolidasi secara internal. Ketika dia kuat, makanya dia akan perlahan-lahan akan melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Karena kalau Pak Prabowo tidak segera melepaskan diri dari pengaruhnya Pak Jokowi, ini memang berat ya, bebannya ya. Satu, sekarang ini persoalan ekonomi dan kemudian anggaran yang terbatas itu sangat berat. Mengkonsolidasikan kementeriannya yang begitu banyak itu sudah sangat berat. Ditambah lagi beban adanya Gibran Rakabuming yang bagi netizen itu ya bukan Gibran yang sebutnya sebagai Fufu Fafa. Karena itu di media sosial, di X itu trending itu. Gibran Wapres gagal, kemudian tangkap Fufu Fafa, adili Jokowi dan sebagainya. Itu tagar-tagar semacam itu dalam beberapa hari ini masih terus menjadi trending topik. Jadi bayangkan kalau Pak Prabowo memerintah dengan kondisi semacam itu, satu, problem internalnya berat, kedua, ini basis legitimasi dari publik, dukungan dari publik itu semakin melemah karena faktor Fufu Fafa, maksud saya faktor Gibran Rakabuming. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.